Rise Up Podcast. Selamat datang di Rise Up Podcast. Ini adalah podcast perdana kita. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Dia adalah, namanya siapa bro? Hatta. Halo. Dia adalah seorang yang luar biasa banget. Dia bisa overcome, dia punya segala disabilities-nya dari cerebral palsy, tapi dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai punya mental korban, tapi dia adalah seorang yang punya mental pemenang. Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin kasih perkenalan dulu kali sedikit, Hatta. Silakan. Ya. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Hatta dari Medan. Saya melayani sebagai seorang hamba Tuhan dan saya penulis buku. Itu aja. Oke, siap. Oke, mungkin ada satu lagi bintang tamu kita, yaitu dengan siapa? Silakan. Halo, perkenalan dulu. saya Hoka Andrian Jasa. Saya juga penulis buku, businessman, dan punya sebagai entrepreneur of life. Jadi kita bagaimana mengelola kehidupan ini sehingga kita keluar menjadi pemenang. Oke, atau mungkin boleh cerita perjalanan hidupnya gimana gitu? Ya, saya kenal istilah cerebral palsy atau CP itu pada umur 20 tahun. Jadi selama 20 tahun itu saya nggak tahu kondisi saya ini apa istilahnya. Itu pun tahu dari seorang dosen di sekolah kita. Nah, ketika saya lahir itu beberapa masalah terjadi. Itu saya nggak usah cerita terlalu panjang. Nah, intinya waktu mama saya lahir itu kondisi saya sudah tidak seperti pada umumnya. Dan dokter sudah memvonis bahwa saya itu tidak akan hidup lama, bertahan lama, pasti mati. Jadi saya bertumbuh sebagai seorang yang berbeda. Bahkan ketika saya masuk sekolah itu saya sempat di SNB setahun. Setelah setahun saya dimasukkan atau rekomendasi dari guru saya untuk masuk ke sekolah umum. Di sekolah umum saya menyadari bahwa kondisi saya itu berbeda. Saya lihat teman-teman saya bisa pada lari, bisa lompat-lompat. Saya lihat diri saya beda. Saya nggak seperti mereka. Saya sempat dibully, putus asa, pernah coba bunuh diri beberapa kali. Sampai pada akhirnya saya mengalami satu perjumpaan ya dengan Tuhan. Dan saya dapat sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang kemudian memerdekakan saya, mengubah hidup saya. Boleh nggak cerita perjumpaannya itu gimana? Ya. Pas kapan gitu? Jadi saya punya latar belakang bukan Kristen. Jadi saya tidak dibesarkan untuk kenal siapa Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan buat saya. Nah, tahun 2006 itu keluarga kami pernah ikut satu acara KKR. Saya nggak bertobat di KKR itu. Nah, setelah pulang dari KKR beberapa minggu atau bulan kemudian saya dijamah oleh Tuhan secara pribadi. Pas kapan tuh? Maksudnya pas di rumah atau gimana? Pas saya lagi sama teman-teman. Wow. Jadi secara pribadi dan pas itu saya lagi sama teman-teman, lagi nggak tahu kenapa tiba-tiba saya seperti mengalami satu perasaan yang saya nggak pernah alami. Satu damai sejahtera yang saya belum pernah alami. Dan waktu itu saya bisa merasa bahwa saya begitu dikasihi, saya diterima, dan saya tahu ini dari Tuhan. Dan sejak itu saya percaya Tuhan, dan sejak itu karena pengenalan saya akan Tuhan itulah yang kemudian mengubah cara saya melihat diri saya dan kondisi saya. Oke.
Jadi selama pas ngalamin perjalanan itu berarti kan sering dong ya ngalamin tantangan gitu. Ya. Boleh cerita gak maksudnya salah satu tantangan yang paling berat tuh apa? Mungkin pergumulan saya itu lebih kepada bagaimana saya menghadapi kondisi saya, keadaan yang terjadi pada diri saya. Karena ketika saya diajak, saya dibully itu, saya selalu punya banyak pertanyaan, kok kenapa saya lahir dalam kondisi ini? Kok saya berbeda dari yang lain? Kok saya nggak seperti yang lain? Dan dulu saya mencoba untuk menutupi kelemahan saya dengan membuktikan diri. Saya dibesarkan dengan nasihat dari orang tua bahwa karena kamu beda, maka kamu harus berusaha lebih. Jadi saya selalu mencoba untuk tampil kuat, saya nggak pengen terlihat lemah dan sebagainya. Lama-lama capek. Tapi benernya dalamnya berarti kan rasa gimana rasanya gitu, actually kan itu kan kayak pasang tameng gitu. Iya. Banyak orang kan gitu ya. Iya. Casingnya bagus, dalamnya remuk gitu. Iya, itu kan saya menampilkan sesuatu yang bukan diri saya. Nah, Apakah itu maksudnya casingnya itu adalah sesuai ekspektasi orang tua kah, atau teman kah, saudara kah? bisa jadi karena kita berusaha untuk diterima oleh orang lain kan. Dan lama-lama capek karena itu bukan diri kita yang sesungguhnya. Bahkan ketika saya mencoba untuk diterima, itu mencoba untuk tampil kuat, mencoba untuk membuktikan diri itu, saya pakai cara yang salah. Ya, Gimana tuh? waktu saya diejek, orang yang ngejek saya itu saya ajak berkelahi. Berantem. Luar biasa ya. Jadi saya membela diri saya untuk menunjukkan aku ini nggak lemah loh. Oke. Jadi kalau ada orang ngejek saya, orang itu saya pukul. Berarti kamu sering dipukulin dulu gak? Iya, bawa belu juga. Bapak perlu juga. Wow. Saya rasa saya belum ketemu satu orang yang cerebral palsy yang suka ngajak berantem. Belum pernah. Itu saya. Seluruh belum pernah ketemu. Itu luar biasa sekali loh. Ya terlepas dari sisi negatifnya, tapi saya harus hargai itu semangat yang luar biasa. Mentalnya ya. Mentalnya luar biasa banget. Apakah kamu belajar bela diri kan gitu? Saya suka nonton film kekerasan. Iman. Berarti dasarnya suka gitu ya, suka. Ya, karena pada waktu itu mencari cara untuk membela diri, untuk melindungi diri kan. Jadi pelariannya ya ke situ. Wow. Terus kalau misalnya dari kan dulu istilahnya yang bikin sadar gitu pas capek itu gimana? Apa yang membuat kamu sampai udah cukup, aku nggak mau kayak gini lagi? Ya itu kita membuktikan diri tapi kita tersesat. Gimana maksudnya? Tersesat karena kayak ketika kita berantem itu, bahkan kalau kita babak belur pun kita nggak jadi apa-apa. Apa yang kita dapat dari itu, orang bisa bilang, oh dia agak beda. Terus apa? Nggak dapat apa-apa. Dah malah pembulian itu semakin menjadi-jadi. Nah akhirnya sampai pada satu titik saya merasa capek membuktikan sesuatu yang bukan diri saya, putus asa, dan saya pernah coba bunuh diri. Gimana tuh? Beberapa kali. Pertama kali itu di ruangan kelas ketika saya diejek. Itu di kelas itu ada meja, di atas meja ada gunting. Saya ambil gunting, saya tusuk ke dada saya. Rasanya sakit sih. Ya pasti lah. Ya, saya tusuk tapi membal. Pas saya lihat loh kok gak masuk, saya baru sadar ternyata guntingnya kurang tajam. Saya salah ambil gunting. Wow.
Jadi Oke. itu pertama kali percobaan pertama gagal. Oh segini, waktu pas kamu pegang itu apa yang ada suara apa gitu? Udah gak mikir, udah kayak pengen bikin orang menyesal gitu aja. Karena kan insting manusia itu kan untuk tetap hidup ya. Iya. Maksudnya dari lahir, kalau sampai ada yang bisa mengalahkan itu kan berarti apa yang benar-benar, maksudnya pas lagi megang pisau itu, gunting itu, apa yang terlintas di pikiran ini? Ya mungkin sebagai anak-anak kita berpikir lugu ya. Saya pengen orang ini menyesal nih. Oh maksudnya kalau kamu nggak ada ditangisi lah istilahnya gitu, Iya. jadi mereka jadi sedih gitu. Iya. Oh, oke. Terus gimana lagi terus? Itu sekali. Itu pertama. Uh-huh. Kedua, saya pernah coba untuk lompat dari lantai 3 gedung sekolah. Kasusnya sama, diajar, dibully, dipermalukan. Saya lari ke lantai 3 gedung sekolah, itu udah apa ya, pelarian lah gitu. Dari lantai 3 itu saya lihat ke bawah, wih, tinggi juga. Ini pengen mati, pengen bunuh diri, tapi mikir-mikir dulu. Oke. Mikirnya gini, ini kalau saya lompat dan saya mati, mending. Kalau saya lompat dan nggak mati, ini yang repot. Jadi pengen Masih mati, berarti akal sehatnya masih jalan ya? pengen mati tapi masih mikir. Oke. Jadi saya bergumul sambil mau lompat mikir, mati gak ya? Kamu pas lagi di situ tuh, apakah kayak ada dua suara gitu nggak sih? Yang satu bilang loncat, yang satu bilang jangan, apa gitu nggak sih? Saya lebih bergumul dengan diri sendiri sih. Hah? Jadi kayak dalam masa-masa itu belum kenal Tuhan. Jadi kayak semua yang saya lakukan itu lebih ke bagaimana saya berperan dengan diri sendiri. Dan itu bukan sudah dewasa, masih dalam masa-masa remaja. Umur berapa Masa-masa waktu itu kamu? ya SMP? SD SD? kelas 5, kelas 6. Yang pas gunting itu juga SD? Yes, masih SD. Itu berarti bullying itu real ya? Karena saya juga punya teman, anaknya itu karena bullying itu sama kejadian di sekolah. Dia naik di lantai 4 atau 5 sekolah, paling atas gitu. dia loncat, Dan itu loncat. meninggal. Mati. Kalau saya nyarinya masih kurang. Nah, terus akhirnya gimana tuh habis dari atas? Ya karena saya gak yakin apakah saya akan mati atau tidak. Ada yang coba berhentiin kamu nggak gitu, kayak temen Justru saya cari perhatian. Ini contoh orang bunuh diri tapi gak niat. Jadi saya teriak-teriak bikin satu sekolah heboh. Oke. Saya petugas dulu naik ke atas, saya gak jadi. Oh, padahal emang kamunya Nggak niat. Nah, gitu lah, orang butuh perhatian ya. Bikin drama ya. Tapi itu benar-benar bullying itu sesuatu yang serius ya, Yes. karena ya keluarga teman saya itu kan ini banget lah ya, sedih banget itu. Anaknya anak perempuan, jadi anak perempuannya 2 ya, gitu. Gara-gara bullying di Umur sekolah. I think SMP. Gitu. So emang problem sekarang itu sih ya. Maksudnya aku kan jadi orang tua juga nih, apa itu ya. Aku bilang sama anak aku nggak bisa berhenti bullying, nggak bisa. Yang aku bisa adalah ajarin supaya perkataan itu nggak ada gunanya gitu. Kan, atau bisa ngomong bahasa Mandarin nggak? Nggak gitu. Nggak gitu. Kalau Prancis bisa. Nah, apalagi. Apalagi ya. Kalau aku kata-katain kamu pakai bahasa Prancis, kamu marah nggak? Enggak. Kesinggung nggak? Nggak ngerti. Karena kamu nggak ngasih makna. Iya. Ya. Jadi perkataan bullying itu menyakiti karena kamu kasih makna. Aku cuma bilang itu ke anak aku gitu. Karena anak aku pun juga dibully juga gitu. Kan tadi anak aku yang kecil kan Samuel, itu kan tingginya agak paling kecil di kelas itu. Jadi dia suka dibully lah segala gitu ya. Tapi aku bilang gitu, aku nggak bisa stopin itu semua gitu. Tapi aku bisa ajarin key-nya di mana gitu. Ya.
gitu. Karena kalau bullying itu nyakitin kan karena kamu kasih percaya lah intinya ya. Ya, Percaya apa kata dia kan gitu ya. Jadi begitu kamu kasih meaning, majluk gitu. Sakitnya dari sini gitu. sakitnya tuh di sini. Oke. Terus lanjut lagi habis itu ada lagi atau berikutnya ada lagi. Berikutnya malah setelah saya percaya Tuhan, Udah percaya Tuhan Yesus. udah percaya Tuhan Yesus, malah masih kepengen masih. Wow, oke. Cuma Itu gimana tuh ceritanya? Apa yang ngedorong kamu untuk yang third time itu, percobaan ketiga? karena ketika saya percaya Tuhan itu, saya punya persepsi diperkenalkan pada Tuhan itu Tuhan yang menyembuhkan. Oke, Kalau kamu percaya Tuhan, Tuhan bisa sembuhin kamu. oke. Dan itu yang saya kerja. Saya ikut banyak KKR, seminar kesembuhan dan segala macam. Orang didoakan tumbang sembuh. Saya didoakan tumbang bolak-balik gak sembuh. Saya mulai berpikir apa yang salah dengan diri saya. Jadi itu saya bergumul, bahkan saya sudah pelayanan dan segala macam. Tujuan saya sebenarnya bukan karena Tuhan, tapi karena saya pengen dapat sesuatu. Apakah salah satu alasan kamu percaya Tuhan itu karena janji bakal disembuhkan? Disembuhkan. Oke. Karena diperkenalkannya itu, kalau kamu percaya Yesus, Yesus bisa menyembuhkan kamu. Oke. Apa yang terjadi waktu kamu setelah berapa lama itu kan istilahnya nggak ngalamin mujizat yang seperti kamu harapkan gitu ya? Ya, Apakah kamu jadi sempat pahit lah sama Tuhan, nyalakan Tuhan? pahit banget. Saya bahkan marah sama Tuhan, bukan cuma marah, tapi nantangin Tuhan. Sampai pada satu titik keputusasaan itu saya bilang gini, Yesus, engkau benar-benar ada nggak sih? Kalau engkau benar-benar Tuhan, buktikan sama saya. Kalau sama pendeta-pendeta udah dibilang nih orang kurang aja. Kalau saya gitu sama Tuhan. Saya bilang buktikan sama Tuhan, tunjukkan kuasamu. Oke. Apa yang terjadi habis itu? Ya nggak ada jawaban. Oke. Sampai saya baca Alkitab. Waktu saya baca Alkitab, sebelumnya gini, saya marah sama Tuhan, saya nantangin Tuhan, saya bilang kalau Tuhan ada, sembuhkan. Kalau Tuhan memang nggak ada, saya pengen mati. Ambil hidup saya bilang sama Tuhan. Nah, setelah besoknya itu, ketika saya bangun dari tempat tidur saya, itu saya lihat kepada diri saya. Minta mati gak mati, minta sembuh gak sembuh. Bingung. Ini Tuhan maunya apa sih? Ya, jadi saya dalam kebingungan itu saya cuma di depan saya ada Alkitab. Gak tahu kebetulan ada Alkitab di samping tempat tidur saya. Saya ambil, saya buka, gak ada tujuan. Tiba-tiba saya berhenti di satu ayat. 2 Korintus 12 ayat 9. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dari ayat itu saya seperti firman Tuhan itu berbicara kepada saya. Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Waktu saya baca, saya masih ngeyel. Ini contoh betapa bandelnya saya. Saya bilang, Tuhan, apanya yang cukup? Saya bahkan bilang begini, saya gak mau kasih karunia. Sombong. Kalau Tuhan jawab doa itu bahaya saya. Saya bilang, Tuhan, saya gak mau kasih karunia, saya mau kesembuhan. Ini ayatnya salah nih. Saya mau ganti ayat. Tapi Tuhan cuma ngomong, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Waktu saya renungkan, maksudnya apa?
di dalam diri saya Tuhan mulai ngomong ini di hati. Tuhan seperti ngomong ini, Hatta, di mataku kamu sudah sempurna. Hatta, di mataku kamu sudah sempurna. Waktu saya dengar itu, saya nangis. Saya pikir hidup saya itu hidup yang gagal. Saya pikir keberadaan saya adalah sebuah kesalahan. Tapi hari itu saya seperti menemukan identitas saya, jati diri saya, bahwa di mata Tuhan saya berharga. Di mata Tuhan saya bahkan sempurna. Bukan karena apa yang saya lakukan, bukan. Kalau lihat kepada diri saya gagal, saya labil, saya banyak lakukan kesalahan. Tapi waktu itu saya mengerti bahwa hidup saya ini bukan ditentukan oleh apa yang saya lakukan. Hidup saya ini ditentukan oleh apa yang Yesus sudah lakukan buat saya. Dan yang Yesus lakukan itu sempurna. Nah, itulah yang kemudian mendefinisikan kembali seluruh hidup saya. Berarti kamu kan terakhir kali waktu pas kamu udah kenal Tuhan gitu kan, kamu sebelum ngalamin istilahnya pewahyuan ini kan ada time suicide lagi ya, sekali lagi ya. Ya. Itu kenapa bisa begitu gitu? Pas di mana? Kejadian itu bagaimana? Ya itu ketika saya kejar kesembuhan tapi gak dapat, itu kan banyak pertanyaan. Hukum bisa sebut apa aja, saya udah alami. Saya dibilang kurang iman, kurang doa, kurang baca Alkitab, semua saya udah pernah alami. Sampai di titik saya merasa, Tuhan, saya udah lakukan semua. Kok Tuhan tidak memberikan apa yang saya harapkan? Tuhan mau apa lagi dari saya? Saya udah pelayanan, lakukan A, B, C. Jadi sebelum saya mengerti ayat tadi, saya sadar ini, hubungan saya dengan Tuhan itu cuma agama. Saya percaya Tuhan bukan karena hubungan, karena agama. Kekristenan bukan cuma agama, tapi hubungan. Jadi saya dari situ, ketika saya punya konsep agama, maka semua yang saya lakukan itu bentuknya transaksional. Saya lakukan A dengan harapan Tuhan membalas, menjawab doa-doa saya, harapan saya, karena saya udah lakukan. Saya udah lakukan apa yang pendeta suruh, apa yang hamba Tuhan katakan. Bayar harga lah istilahnya. Bayar harga apa lagi. Jadi seperti ketika saya dapat ayat itu, langsung pandangan saya tentang Tuhan, tentang hidup saya, kondisi saya, semua berubah. Kamu selesainya mau gimana waktu itu yang pas sudah kenal Tuhan? Saya minta mati yang itu. Oh, minta Tuhan mati. untuk cabut nyawa. Iya, langsung. Wah, puji Tuhan nggak dijawabnya. Puji Tuhan ya, dijawab. Oke. Terus kan kamu kan abis itu aku tahu kamu kan ngarang buku kan ya? Iya. Gitu ya. Itu gimana ceritanya bisa begitu? Karena waktu saya mulai mengerti ini, saya pengen tahu lebih banyak. Jadi saya suka baca buku, baca Alkitab, baca buku banyak. Ada uang jajan beli buku gitu lah. Lama-lama apa yang saya dapatkan itu numpuk di pikiran saya, nggak tahu mau dikemanain. Akhirnya saya tulis saja. Nah, puji Tuhan, karena suka baca, saya jadi suka nulis. Nah, akhirnya kumpulan itu jadi buku. Selama perjalanan kamu gitu ya, mulai dari kamu kenal Tuhan sampai sekarang gitu ya, ada nggak orang yang mentoring kamu gitu? Apa seseorang yang kamu anggap mentor, yang menuntun kamu gitu? Beberapa hamba Tuhan itu, puji Tuhan, selalu kasih saya arahan. Di mana saya punya seorang pembina rohani dari saya pertama kenal Tuhan sampai sekarang masih berhubungan baik.
beliau selalu mendoakan saya, selalu tanya kabar, bahkan pada masa-masa saya mengalami kesulitan di gereja, di pelayanan, beliau selalu mendukung saya. Menurut kamu seberapa penting mentorship itu? Sangat penting karena kita ini nggak bisa sendiri. Kita butuh masukan dari orang, kita butuh arahan dari orang yang lebih mengerti dibandingkan kita. Nah, kamu kan dari belajar firman banyak, baca buku banyak, di mentoring juga banyak. Apa yang istilahnya gini, waktu pas kamu mau nulis buku itu, apakah ada dorongan kuat gitu? Karena seringkali kan pertanyaannya sering kali ditanyain sama anak-anak Tuhan itu ya, bagaimana kita menemukan panggilan hidup gitu. Nah, jadi kan saya rasa salah satu panggilan hidup kamu tentunya nulis buku kan ya pastinya, gitu. Nah, gimana kamu bisa nemuin itu? Ya, yang pertama karena basic dari panggilan kita ya. Yang pertama gini, tadi kan saya cerita ya bagaimana saya shifting keyakinan saya tentang kekristenan. Itu dari sekedar agama kepada hubungan. Menurut saya ini juga dasar dari bagaimana kita mengenal panggilan kita. Karena kita punya hubungan sama Tuhan. Waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, kita tahu Tuhan menuntut kita. Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya setiap waktu. Dan lewat hubungan itulah panggilan kita ditemukan dan ditemukan. Kalau saya selalu gini, mulai dengan apa yang kamu merasa kamu minati. Karena apa? Karena biasanya Tuhan tahu kerinduan di dalam hati kita di situ. Di dalam apa yang paling kita minati, di situ biasanya tersimpan panggilan kita. Jadi buat saya panggilan Tuhan itu bukan sesuatu yang mistis. Tiba-tiba dikasih mimpi Tuhan bilang, aku mau kamu jadi A. Walaupun bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, bisa-bisa aja. Tapi buat saya yang sering terjadi ya, panggilan Tuhan itu justru sesuatu yang natural. Alami itu ditemukan lewat perjalanan hidup kita. Itu. Karena kebanyakan gini loh, seringkali kalau orang mikirnya gini ya, kalau saya beli handphone gitu ya, makin mahal, dapatnya makin bagus kan ya. Iya. Nah jadi seringkali panggilan juga prinsipnya sama gitu. Jadi makin susah, makin saya nggak mau, itu sebenarnya Tuhan mau. Apakah kayak gitu? Ngawur. Banyak loh yang mikir gitu loh. Iya. Banyak loh. Makan Batman ya. Banyak yang mikir gitu kan. Gimana tuh menurut kamu? Kalau menurut saya panggilan itu saya sebut profesi kehidupan. Jadi apapun yang kita kerjakan setiap hari seperti untuk Tuhan. Artinya dengan passion, dengan kekuatan, dan dengan happy. Banyak orang bicara tentang panggilan tapi dia ngerjainnya nggak suka. Jadi itu bukan panggilan sebenarnya. Dipanggil siapa itu? Iya betul. Oke. Mohon maaf saya kutip ini Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Hatimu loh. Iya, jadi itu kuat sekali berbicara kepada saya secara pribadi. Jadi mohon maaf ya, kebanyakan terus terang anak Tuhan hidup secara agamawi, bukan berdasarkan hubungan. Jadi kan intinya kalau anaknya senang bola nggak mungkin disuruh jadi tukang masak. Gitu. Iya betul. Karena ini karena gitu. Jadi saya waktu kecil gitu saya kan lahirnya juga di lingkungan gereja gitu. Ada hamba Tuhan besar gitu dulu yang sangat berpengaruh hidup saya ngomongnya gini. Kalau Tuhan mau, kamu yang nggak mau, nggak suka. Kalau kamu suka, Tuhannya nggak suka. Misalnya, berarti harus lakuin yang nggak suka terus. Iya. Kan sebenarnya nggak gitu ya. Pikir-pikir kalau Tuhan Bapak yang baik, nggak gitu juga kan? Iya betul. Kalau aku jadi bapak gitu, bapak yang edan. Oh iya. Bukan bapak yang baik dong. Nah, kalau aku jadi anakmu berontak melarikan diri dari rumah ini. Oke. Nah terus tuh kan kamu jadi ini loh Pak. Aku mau nanya gini. Kamu sejak kenal Tuhan ya, kan kamu tahu identitas segala macam. Suara-suara penuduh itu masih ada nggak sih? Ya, sering. Jadi menurut kamu peperangan kamu yang paling besar itu gimana? Ya,
tidak seperti anggapan banyak orang. Menurut saya peperangan rohani itu bukan kita pergi ke tempat terpencil lalu kita berdoa dan sebagainya, tapi peperangan rohani itu lebih kepada terjadi di pikiran. Itu peperangan kita. Jadi ketika kita lakukan sesuatu, kita jalani panggilan, itu sering ada tuduhan. Kayak apa tuh contohnya? Ya misalnya saya cerita pengalaman yang sering terjadi ya. Ketika saya selesai khotbah itu biasa tuduhan mulai muncul. Gimana tuh? Ya, khotbahmu kurang bagus. Oke. Kok tadi kamu ada poinnya belum kamu sampaikan yang gitu. Itu beberapa kali saya alami. Sampai pada saya nggak bisa tidur ya tadi kelupaan. Ada khotbah, ada poinnya saya lupa. Sampai gitu. Tapi seiring waktu saya belajar gini, hidup ini kan bukan tentang saya. Pelayanan ini bukan tentang saya mau nunjukin diri saya kepada orang lain. Jadi kalau saya beritakan Kristus tentang apa yang dia lakukan, maka sebenarnya saya nggak perlu terganggu dengan kondisi saya, dengan apa yang saya sampaikan atau tidak sampaikan. Jadi semakin saya dialihkan dari berpusat pada diri sendiri kepada Kristus, kepada Tuhan, justru di situ saya semakin dimerdekakan dari tuduhan-tuduhan tadi. Makanya buat saya Injil itu kabar baik. Injil itu selalu jadi kabar baik untuk saya. Jadi berarti kamu setiap hari itu ngelawan pikiran-pikiran itu lah ya? Asli. Dan benernya pikiran itu bicaranya lebih kenceng dibanding suara orang beneran ya? Ya. Gitu ya? Oke. Tadi Bro David ngomong dibesarkan dalam lingkungan rohani. Terus kok bisa hari ini kamu bisa keluar dari situ? Kan itu terus terang kamu hidup secara agamawi terus terang. Karena kamu harus 1, 2, 3, 4. Gimana cara keluar dari situ? Saya rasa itu dengan pewahyuannya. Kalau saya rasa benar ya. Karena saya gini. Saya pertama kan dari yang rohani banget gitu ya. Saya yang religious banget gitu. Terus sudah gini. Belum lengkap. Dari pertama tuh bejat banget gitu ya. Bejat banget. Dari anak yang bungsu. Bandel. Wah, nakal banget gitu kan. Pulang kan, tobat, jadi kakak sulung. Yang pokoknya agamawi banget kan. Terus bejat lagi gitu. Nah, terus pas balik lagi itu, saya ngejar supernatural banget. Saya ngejar supernatural banget. Nah, sampai satu poin gitu ya, saya ngalamin sesuatu yang menarik. Jadi orang kan biasa kalau dengar lagu rohani ngerasa hadirat Tuhan, gitu, dengar khotbah ngerasa hadirat Tuhan. Saya dengar lecture fisika, saya ngerasa hadirat Tuhan. Bahkan saya bingung kan, ini ada saya yang salah kan gitu ya. Saya melihat orang-orang yang meneliti segala sesuatu gitu ya, itu saya ngerasa hadirat Tuhan. Saya kan bingung gitu kan. Dan waktu pas saya baca di Mazmur gitu ya, Mazmur 102 kalau saya lupa ayat 1, bilang gini, ayatnya saya lupa 102. Pekerjaan Tuhan itu diselidiki oleh orang-orang yang delighted atau apa ya, senang sama Tuhan, yang senang banget sama Tuhan gitu intinya. So dari situ saya mulai sadar bahwa Tuhan itu tanda tangannya di mana-mana. Wow, keren. Jadi mau di ilmu pengetahuan, mau di firman Tuhan, itu tuh ada tanda-tangan Tuhan nih. Dalam kehidupan sehari-hari juga. Jadi ya agak aneh juga gitu ya. Maksud saya juga merasa diri saya aneh gitu. Tapi sejak itu saya mulai tertarik bahwa pola pikir itu penting, pikiran itu penting. Karena agamawi, jujur kata gitu ya. Saya dulu diajar bahwa pikiran tuh nggak ada gunanya. Jadi terus udah gitu, Tuhan itu mempermalukan orang berhikmat, pilih orang bodoh, ya kan? Tuhan pilih orang bodoh untuk mempermalukan orang berhikmat. Jadi lebih baik pilih orang bodoh kan, gitu kan? Nah, padahal ya ayat itu nggak bilang lu untuk jadi bodoh loh. Tapi ayat itu kan intinya gini, kalau Tuhan pilih orang bodoh supaya orang hikmat bisa malu,
dia nggak tetap bodoh dong. Yes. Iya, iya Berarti betul. dia betul. lebih Itu hikmat dari yang dulunya pintar. berhikmat ya. Iya, betul. Makanya bisa bikin malu kan. Iya. Lah kalau orang bodoh tetap bodoh, gimana bikin malu orang berhikmat? Iya, Ya, betul. ada malu-maluin kan. Iya, betul. Nah, jadi Keren. itu mengubah paradigma saya sih. Itu belum umum sih ya. Maksudnya saya pun merasa bahwa banyak yang saya alami itu nggak umum lah kayak gitu. Sama. Saya nggak umum juga. Dan sebenarnya yang kamu masalah itu adalah masalah generasi hari ini. Itu semua kena di sana. Ada suatu jenjang, jadi kita butuh namanya jembatan untuk gimana connect. Ya, kamu alaminya gimana? Dianggap aneh itu maksudnya gimana? Apa yang kamu alami? Ya itu tadi ketika kita mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, termasuk seperti yang Ko David bilang ya, kita kan seperti pengen tahu banyak hal. Pengetahuan itu kan dasar dari kita mengenal Tuhan sebetulnya. Tetapi saya bertumbuh itu dengan pola pikir banyak hamba Tuhan yang bilang kalau ikut Tuhan nggak boleh pakai logika. Betul, saya juga begitu dulu. Ikut Tuhan jangan pakai otak. Padahal otak itu siapa yang kasih sih? Nah gitu. Jadi bahkan kalau saya kembali ke firman Tuhan Roma 12 ayat 2 pertobatan. Metanoia, tahu nggak pertobatan terjadinya di mana? Di pikiran. Artinya melayani Tuhan itu melibatkan seluruh aspek keberadaan kita. Jadi pertanyaan saya adalah kenapa kita suka membatasi diri kita untuk mengenal Tuhan? Kita membatasi orang lain untuk mengalami apa yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan. Buat saya itu sih. Dan ngomongin ini nggak semua orang bisa terbuka gitu. Karena mungkin ya jujur gitu ya, ini menarik nih. Jadi kalau kamu tahu Adam dan Hawa itu kan pohon pengetahuan baik dan buruk itu Tuhan yang tanami. Iya. Gitu ya. Dan untuk bisa bedain baik dan buruk itu butuh pikirannya. Iya. Sering kali gitu ya, anak Tuhan yang taat, anak Tuhan cinta Tuhan. Ketika dia benar-benar cinta Tuhan kan dia cinta wakilnya Tuhan ya. Gitu ya. Seringkali nggak bisa bedain antara suara wakilnya Tuhan sama suaranya Tuhan. Suara Tuhan bisa lewat wakilnya, tapi bukan semua suara wakilnya suara Tuhan. Iya, betul. Dan seringkali pohon pengetahuan dan baik dan buruk itu kan dikasih di setiap kita ya. Pohon itu ada di setiap kita loh. Saya yakin bahwa Tuhan itu mau kita punya pilihan, intinya gitu. Iya. Seringkali dengan dasar pemuritan, pohon itu ditebang sama wakilnya Tuhan. Di kehidupan kita. Jadi kita nggak usah pilih. Kalau nggak usah pilih, nggak usah pakai mikir. Nah, aku juga ada namanya, aku sebutnya kutub Protestan. Wow. Jadi Protestan itu kan waktu mereka kumpul sama-sama, mereka nggak setuju. Mereka nggak setuju akan hal yang sama. Lahirlah kegerakan Protestan. Betul ya. Lama-lama mereka dikenal tukang protes. Nah, problemnya adalah mereka hanya kumpul kalau pendapatnya sama. Karena itu dasarnya Protestan kan? Iya kan? Nah, kamu bandingin deh ya. Gereja Katolik selama 2000 tahunan ini pecah cuma 2 kali. Sejarah. Gereja Karismatik bulan ini berapa? Ya kan? Karena mereka hanya kumpul gitu ya. Ketika sepakat. Kalau nggak sepakat, mereka pisah. Nah, apa yang pemimpin lakukan untuk supaya jangan ada perbedaan pendapat? Diajar jangan mikir. Karena kalau kamu mulai mikir, punya pendapat beda, bisa beda gereja. Itu aku sebutnya kutub Protestan. Padahal Tuhan Yesus mengajak kita unity in diversity ya. Bersatu dalam segala perbedaan. Gitu. Interesting. Keren. Terus satu lagi kamu kan selain kamu jadi ngarang buku, kamu juga kan jadi public speaker ya. Nah, untuk orang yang punya disabilitas gitu ya, untuk jadi public speaker itu menurut saya itu luar biasa banget. Karena untuk kamu bisa berdiri di depan orang, berbicara dengan segala keterbatasan kamu, itu membutuhkan
kepercayaan diri yang super banget gitu. Karena kalau kamu nggak insecure gitu ya akan diri kamu, nggak akan pasti bisa, nggak akan pasti nggak bisa, pesannya nggak akan jalan. pasti nggak bakal bisa. Gitu. Gimana tuh? Kamu bisa overcome itu gimana? Boleh cerita? Ya kuncinya ya berhenti percaya diri, Berhenti percaya diri malah. mulai percaya Tuhan. Wah. Jadi saya justru saya justru selalu mengalami pengalihan dari diri saya kepada Tuhan. Jadi makanya saya selalu bilang Injil itu bukan tentang saya dan apa yang saya bisa lakukan. Injil itu tentang Yesus dan apa yang Yesus sudah lakukan. Buat saya hanya dasar itu yang bisa memerdekakan. Jadi ketika saya tampil, yang saya tampilkan bukan diri saya. Yang saya mau tunjukkan adalah Tuhan bisa berkarya. Tuhan punya kuasa untuk memakai siapa saja untuk menunjukkan kemuliaannya, bukan kemuliaan kita. Jadi ya kuncinya ya berhenti percaya diri, mulai percaya Tuhan. Tapi bukannya oleh karena gini, Daud bisa percaya diri melawan Goliat gitu ya. Untuk gini, karena kok untuk bisa ngelakuin sesuatu itu kan butuh confidence ya. Ya. Mungkin lebih tepatnya kalau aku boleh rephrase gitu ya. Mungkin lebih tepatnya oleh karena kamu percaya Tuhan, kamu jadi punya confidence. Apakah begitu? Itu lebih ke cara pembacaan kita ya. Kalau kita ingat waktu Daud menghadapi Goliat, apa yang dia bilang? Dia nggak datang pakai namanya. Dia datang pakai nama Tuhan semesta alam. Itulah yang kutunjukkan kepadamu hari ini. Jadi memang Alkitab itu kalau sebenarnya kita kembali kepada konteks yang benar, itu selalu pusatnya Tuhan, bukan diri kita. Bahkan pembacaan yang salah tentang Daud dan Goliat itu bisa tanpa sadar menghilangkan Tuhan di situ. Karena banyak orang pakai cerita itu hanya jadi motivasi. Ayo kamu bisa, biarpun kamu bisa seperti Daud lawan Goliat, asalkan kamu berani menghadapi, kamu pasti bisa. Padahal yang Daud beritakan bukan dirinya. Dia bilang aku datang dengan nama Tuhan. Dan jadi kalau Daud hanya percaya diri nama Tuhan, ini kalau boleh saya tambahin, Hatta ini mengalami Tuhan di level pengertian, kesadaran, dan pengalaman. Jadi kita itu sekarang kalau dulu kan diajari tanpa mengerti, taat tanpa mengerti. Malah kalau hari ini saya dapetin, kita hari ini kalau nggak mengalami Tuhan dari pengertian, kesadaran, dan pengalaman, gampang goyang. Dia bisa solid banget, karena bersandar pada 3 itu. Tuhan ngomong itu dia bukan dari kata orang, ngalami, dengar ya. Dengar, oh Tuhan terima aku apa adanya. Di level ini aja, hampir semua anak Tuhan belum tentu mengalami. Itu ada satu, ini kalau ini fenomena psikologis ya. Jadi kamu perhatiin ya, kalau kamu lagi sharing sesuatu, terus kamu merasa insecure, misalnya kamu kurang itu, Blank. segala yang ngalir lepas stop. Iya, black out lah istilahnya. Blank langsung. Kita semua yang preacher itu pernah ngalami itu. Apalagi di tengah crowd gitu, hitam langsung. Dan itu sebenarnya bukan serangan setan gitu, tapi secara psikologis itu karena gini, ketika kita fokus internally gitu ya. Oh, itu pindah fokus ya. Nah, kamu fokus internally, apa yang harusnya mengalir keluar nggak bisa ngalir keluar gitu, intinya. Jadi makanya ketika kamu sharing sesuatu itu ya, jangan pernah mikirin tentang dirimu sendiri. Yes. Mau kurangnya, bagusnya apa, nggak usah mikir tentang dirimu. Kalau kamu membagikan sesuatu, yakinlah bahwa orang yang dengar itu perlu dengar apa yang kamu punya. Itu aja yang kamu perlu tahu. Gitu. Jadi ini sedikit tips, mau percaya Tuhan atau enggak, bisa dipakai. Gitu. Mau dipakai kuliah atau apa segala, itu tips presentasi. Wow. Oke. Kamu misalnya pas bagiin firman segala macam gitu, ada nggak kan biasa hamba Tuhan tuh ada core message gitu ya? Ya. Satu message yang kuat banget gitu, apa tuh? ya itu tadi 2 Korintus 12 ayat 9 itu menurut saya itu
menyimpulkan hidup saya, Hmm. menyimpulkan semua pengalaman dan apa yang saya percaya tentang firman Tuhan. Bahwa apapun tantangan, pergumulan, masalah hidup yang saya hadapi, yang terjadi dalam hidup saya, ada anugerah Tuhan yang cukup buat saya, ada kasih karunia Tuhan yang cukup bagi saya. Dan perhatikan ayat itu mengatakan begini, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Artinya gini, kuasa Tuhan tidak sempurna kalau kita nggak ngaku diri kita lemah. Justru kita harus memulai dengan menyadari kelemahan kita. Nah, ini bertentangan dengan kecenderungan manusia. Manusia pengennya nampak kuat. Kita nggak suka nampak lemah. Justru Injil menentang itu, Injil mengkonfrontasi itu. Injil menyadarkan kita, lu butuh Tuhan hanya ketika lu sadar lu lemah, lu gak berdaya dan lu gak bisa ngapa-ngapain kecuali Tuhan ada. Nah, kalau boleh jelasin dikit ya, maksudnya definisi lemahnya tuh gimana gitu? Karena seringkali gitu ya, ketika ada sesuatu hal yang istilahnya topik-topik yang apa ya, banyak orang yang memilih untuk secara politik menjadi benar gitu ya. Orang-orang Kristen itu memilih untuk menjadi lemah gitu kan. Oh iya, ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, definisi lemahnya gimana maksudnya? Boleh dijelasin? Itu menurut saya bukan lemah sih, gaya aja. Gimana tuh maksudnya? Orang yang benar-benar lemah itu dia bahkan nggak punya apa-apa untuk dibanggai. Jadi sampai pada titik di mana bahkan lu mau banggain kelemahanmu pun nggak bisa. Kalau kita masih banggain kelemahan berarti nggak benar-benar lemah loh. Kan gitu. Jadi menurut saya lemah itu benar-benar kayak sampai di titik di mana kita benar-benar lepas dari diri kita sendiri. Kita benar-benar seperti Paulus, gak ada yang bisa dibanggakan. Bukan berarti Paulus gak ngapa-ngapain, dia banyak lakukan pelayanan dalam hidupnya. Namun dia bisa berkata itu bukan aku, tapi Kristus yang di dalamku. Jadi menurut saya justru sampai pada titik di mana bahkan ketika saya lakukan sesuatu, saya sadar kalau tanpa Tuhan saya nggak bisa. Itu sih. Karena mungkin kalau bahasa Indonesia agak susah ya. Kalau bahasa Inggris itu bilangnya dosal, orang ya. Dosa atau jinak. Lemah sama dengan dosa. Apakah bukan dosa? Dosal itu jinak. Sebenarnya termasuk itu sih. Karena gini, kamu tahu kisahnya anjing, ya? Anjing itu kan keturunan dari serigala ya, ya kan? Serigala itu kan buas banget ya. Gitu, ya. Kenapa sekarang bisa jadi kayak pudel yang cuma unyu-unyu doang gitu? Gitu. Jadi benernya anjing itu adalah domesticated wolf gitu. Jadi anjing itu adalah serigala yang didomestikasi. Nah, caranya domestikasi itu gimana? Ada 100 serigala nih, ya. Dari 100, 70 galak gitu. 70 matiin. Yang 30 kawin campur ya. Sampai 100 lagi, gitu kan. Nanti ada lagi, masih galak nih, 50 galak, 50 matiin. Sampai lahirlah satu generasi yang jinak-jinak. Dosa gitu. Nah, Dosa. Karena kata lemah itu seringkali diartikan bahwa orang Kristen itu nggak boleh untuk berdiri teguh, punya pendapat yang kuat, istilahnya berani menentang sesuatu, tapi lebih kayak nerimo. Aku nih ya sudah, nggak apa-apa, diinjak juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau kayak Daud gitu ya gitu, ada Goliat gitu, dia nggak lawan gitu, tapi ya nggak apa-apa. Kalau kita doakan Tuhan akan maafin dia gitu kan ya. Jadi seringkali bahasa kekristenannya itu apa ya? Kelemahan itu dianggapnya malah rohani gitu. Iya. Nah, maksudnya definisi kelemahan kamu tuh apa gitu? Kalau saya justru pengen biarkan itu didefinisikan seluas-luasnya.
Jadi gimana? kalau orang bilang termasuk dosa, ya termasuk dosa. Karena gini, untuk lawan dosa pun kamu gak percaya. Betul. Sebelum kamu hidup, dosa udah menguasai kamu. Itu bukan dosa. Kamu kayaknya ngomong dosa. Ya. Dosa, bukan dosa. Bukan dosa. Dosa. Dosa itu jinak. Oh, Jinak. zina. Nah, Oh. Jinak itu nurut. 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 Seperti domba. Seperti domba. Asik, asik. Jadi karena seringkali ketika ada konfrontasi gitu ya, orang Kristen itu dikenal sebagai anti konfrontasi. Ya. Jadi akhirnya dia cuman ya sudah, kita percaya itu nggak benar. Ya sudahlah. Dan saya percaya ini menarik. Yesus suruh muridnya beli pedang. Ya. Betul ya. Tapi waktu dipakai kok dimarahin. Iya. Itu kan berarti Tuhan Yesus menyuruh muridnya punya pedang, aplikasi yang salah itu yang ditegur. Betul. Bukan berarti nggak ada aplikasi benernya kan? Iya, betul. Pedang itu tujuannya untuk stand for something, to Iya, fight iya, for something kan? iya. Gitu. Nah, apakah arti lemah itu kamu nggak pernah fight for something? Enggak dong. Pasti enggak. Hmm. Lemah itu lebih kepada mengakui keterbatasan. Oke. Jadi bukan berarti kita ketika hadapi itu pasal-pasal aja, enggak. Justru buat saya gini, makin kita sadar siapa Tuhan di dalam kita, makin kita bisa menghadapi keadaan yang terjadi. Tapi masalahnya gini, problem kita adalah waktu kita hadapi sesuatu itu sering kita lupa. Kita kembali kepada diri sendiri, kemampuan kita. Padahal Injil itu pengen ingatin, kalau kamu bisa hadapi, ingat selalu ada Tuhan yang menyertai kamu. Ada Tuhan yang bekerja di dalam kamu. Jadi buat saya makanya sebenarnya definisi mengakui kelemahan itu adalah menyadari kuasa Tuhan. Oke. Di situ. Kan seringkali kalau misalnya dirampok gitu kan ya, kita harus kasih. Terus kasih semuanya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya rumah kita melakukan rampok, kita mau polisi datang bawa pistol ya, bukan bawa Alkitab ya. Yeah. Sometimes jadi pola pikir yang salah. Betul. Dan mungkin tidak sesuai konteks. Iya. Jadi itu yang masalahnya saya lihat di sana. Banyak orang memberitakan firman atau mengartikan firman tidak sesuai konteks. Bahkan situasi dan kondisi Alkitab itu beda loh. Dengan kalau ngerti situasi dan kondisi itu ternyata maksudnya yang ini bukan yang itu. Nah hari ini orang pakai comot disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Itu masalahnya. Bahkan yang menarik aku kan firman Tuhan ada thou shall not kill ya. Ya kan ya. Nah, sedangkan kalau kamu tugasnya jadi tentara segala macam itu kan sesuatu yang pasti kamu langgar gitu. Iya lah. Ya. Nah waktu itu ada ahli bahasa Ibrani, saya lupa namanya gitu ya. Benernya kata itu bukan thou shall not kill, tapi thou shall not murder. Murder itu membunuh, tapi illegal. Gitu. Jadi maksudnya kalau kamu jadi tentara, ya udah pasti kan kamu membunuh orang. Misalnya kamu tentara counter teroris gitu. Iya. Terus masa kamu sama teroris itu, wah Tuhan sayang kamu gitu. Iya. Ya matilah dia di badan teroris. Negaranya nanti dikuasai teroris. Lagi mana kan kayak gitu juga gitu kan. Iya, betul. Gitu. Jadi ada kan pemerintah kan wakil Tuhan juga gitu. Iya. So jadi konteksnya tuh intinya jangan sampai gitu ya. Orang Kristen tuh menganggap lemah itu rohani. Ya. Maksudnya lemah ini mungkin definisinya adalah sadar akan bahwa kita itu tanpa Tuhan nggak bisa. Intinya gitu ya. Gitu. Oke. Bro Rahmat boleh nanya nggak? Ya. Saya itu sangat tertarik dengan kenapa pakai logo seperti ini. Dapat idenya dari mana? Kenapa pakai ini? Dan nama ini? Logonya Rise Up. Okay. Iya. Jadi gini, ini abad 21 pastinya. Tahu nggak yang pertama logo ini? Bukan logo, nama ini dari mana? Nggak tahu. Jadi kalian tahu namanya artificial intelligence? Tahu ya. AI tahu. Pernah dengar ChatGPT? Enggak. Nah, ChatGPT. Tahu. ChatGPT itu AI. AI ini saya bilang ini. Saya lagi mau start podcast. Target audiens saya itu remaja sampai young adults. Dan saya akan bahas tentang topik-topik yang relevan. Terus saya tanya, kasih saya ide namanya apa? Salah satu ide. Wow. Sama logo-logonya? Oh enggak, logonya dari saya. Karena
saya itu percaya gitu. Kan firman Tuhan kan tanpa pengetahuan umatku binasa. Iya. Iya. Pengetahuan itu kan istilahnya kalau kartun lampu nyala kan. Iya. Idenya tuh begitu gitu. Jadi kita membantu untuk orang bisa melihat. Karena gini, intinya gitu. Firman Tuhan bilang, kamu terang dunia. Amin. Buat apa terang itu? Iya. Terang itu supaya orang bisa lihat. Iya. Saya Setuju. Fungsi terang itu supaya orang bisa lihat. Kita pakai lampu lighting ini supaya kamera bisa Kelihatan. Jadi tujuan podcast ini supaya orang bisa lihat. Iya. Wow, keren. Kenapa ada rise up? Rise up itu definisinya banyak. Rise up itu misalnya penghasilannya naik kan rise up. Ya, gitu. Amin. Dari keterpurukan rise up. Dari keterbatasan rise up. Gitu. Jadi nyambung gitu. Iya. Dan perdananya Hatta ya. Nah, itu keren itu banget. contoh yang menarik banget kan Iya, gitu. iya. Karena orang itu biasanya ya kalau punya disabilities, dia pakai disabilitiesnya sebagai alasan Yes. untuk Excuse. tidak melakukan apa-apa. Excuse. Gitu. Jadi setiap kali ada sesuatu yang dia harus lakukan, sesuatu potensi dalam diri dia tidak lakukan semua alasannya karena saya punya disabilities. Yes. Dan menurut saya orang kayak kamu tuh very inspiring banget. Gitu. Oh, setuju. Sangat inspiring banget. Setuju. Karena saya kenal gitu orang ya yang nggak seberapanya kamu aja itu udah pakai sakit penyakitnya Alasannya sebagai begitu. alasan untuk tidak mencoba sama sekali. Kamu mau gini, coba kamu cerita pertama kali kamu berdiri di belakang mimbar itu gimana? Ya itu tadi. Gimana? Maksudnya apa Rasanya yang gimana? Rasanya gimana? Kamu ngalami apa? Waktu pertama kali khotbah pertama kali gini, aku tahu Roma itu tidak dibangun dalam satu hari. Oke. Jadi biasa khotbah pertama pasti berantakan. Hancur. Setiap orang. Gimana tuh gimana? Pikiran pertama gini, boleh nggak dibatalin? Oke. Pikiran kedua? Ya masalahnya kita nggak bisa lari kan. Yes. Ya saya mulai khotbah itu sebenarnya banyak yang dicemplungi. Oh gimana tuh maksudnya? Dicemplungi maksudnya ditambah pas lagi ibadah, tiba-tiba ibadah bukan ibadah minggu ya, ibadah persekutuan. Tiba-tiba ditembak kamu deh yang sering. Jadi awal-awalnya ya tanpa persiapan. Oke. Jadi lama-lama itu kan terbangun. Kebiasaan itu kan dibangun, sesuatu yang dibangun. Tapi saya jujur, saya terinspirasi dengan satu tokoh namanya Billy Graham. Billy Graham. Wow. Billy Graham itu sampai akhir hidupnya ditanya, kamu pengkhotbah yang sudah biasa. Billy Graham yang tidak. Saya sampai hari ini naik mimbar, kaki saya masih gemetar. Wow. Itu orang yang udah lihat jutaan jutaan orang. Iya. Jadi karena apa? Karena kita tahu kita seharusnya bukan hanya berkhotbah untuk sampaikan sesuatu, bukan. Kita berkhotbah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Menurut saya ini yang jadi tantangan kita. Jadi buat saya setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu bertanya pada diri saya, kamu mau nyampaikan siapa? Dirimu sendiri atau Tuhan? Ini kalau di kalangan karismatik itu seringkali ini kalau ditanyain gitu ya, nanti kamu bawain apa? Nanti ke flow aja. Oh, Kamu begitu atau tipe yang persiapin? enggak. Saya nggak percaya dengan Roh Kudus tiba-tiba berbicara. Karena gini, bukannya kita nggak percaya Roh Kudus berbicara, Roh Kudus pasti berbicara. Cuma lebih pasti lagi kalau kita baca firman, kan gitu. Bukan, maksudnya gini, jadi pengkhotbah itu ada dua tipe ya. Iya. Ada yang ketika dia dapat jadwal khotbah, dia persiapkan bahannya, segala sesuatu disiapin gitu. Ada yang satu, pokoknya nunggu aja Tuhan suruh apa gitu. Kalau Tuhan nggak suruh apa-apa ya udah gitu. Pokoknya nanti menaik mimbar, ngalir aja lah.
Di satu sisi kesannya rohani banget gitu ya, tapi di sisi lainnya benernya dia malah siapin kan? Yes. Yes. Itu tidak bertanggung jawab sih. Yes. Waduh, itu dalam tuh. Dalam. Kalau nggak bertanggung jawab itu dalam. Karena I know some people. Ya. Yes, gitu. Karena dan bahkan itu dianggap hal yang rohani karena saya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan nggak kasih topik, saya nggak akan siapin apa-apa. Ngawur. Saya pernah dengar kesaksian, Iya. ada hamba Tuhan diundang last minute batal karena Tuhan bilang nggak boleh. Oke. Waduh, kalau saya jadi panitia emosi saya. Alasan gini-gini. Kadang-kadang mungkin ini kali ya, tapi ini penyakit orang karismatik kayaknya. Iya. Maksudnya di luar karismatik saya nggak pernah dengar yang ada. Iya, semua tertata rapi. Nggak usah bilang Tuhan gitu ya, Tuhan bilang untuk jangan khotbah itu saya belum pernah dengar kalau di aliran lain. Ini politiker mah ya, kita semua masih karismatik deh. Iya, jadi kalau saya mungkin karismatik progresif. Keren itu, keren. Karismatik progresif, keren. Karena ini, jadi gini loh, saya ini kan dulu dari yang kamu tahu maksudnya fanatik tahu lah. Iya, tahu. Fanatik itu kan nganggap kelompok kamu is the best of the very best. Segala-galanya deh. Segala-galanya gitu. Jadi mulai pemahamannya, pewahyuannya, tata caranya is the best of the very best. Sampai suatu kali Tuhan bawa aku ke perjalanan untuk belajar melihat orang yang percaya Yesus tapi istrinya lain. Ya. Wow. Dan ternyata ketika belajar tuh tubuh Kristus tuh indah. Iya. Indah banget. Mulai dari orang Presbyterian kah, orang Katolik kah, semua yang percaya Yesus Yes. sama Tuhan Yesus. Kan Yesus sendiri bilang kalau nggak tentang aku, mereka sama aku kan. Yes. Iya. Gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita belajar dari mereka tuh indah. Setuju. Saya contoh ya, yang buat saya luar biasa gitu. Kamu pernah dengar janda miskin yang itu kan? Ngasih 2 peser? Biasa. Itu kan seringkali kalau di gereja karismatik pada umumnya dianggap sebagai pesan bahwa kalau orang cinta Tuhan tuh kayak gitu standar. Iya. Walaupun kamu cuma gitu, kasih semua. Intinya gitu kan ya. Maunya semua. Jadi intinya kan itu sebagai standar kalau cinta Tuhan itu seperti si janda miskin itu. Tapi aku dengar nih sama Tuhan bahasnya gini. Kenapa Yesus ngomong itu di depan semua orang kaya? Menarik ya. Dia ngomong itu di depan semua orang kaya. Kenapa? Karena harusnya gereja atau di itu bait suci itu yang ngerawat ini si janda. Yes. Bukan si janda yang suruh lu kasih persembahan. Yes, Lu tuh ngaco. Yes. Makanya Yesus ngomong itu di depan orang-orang kaya itu. Lu ini semua ngasih persembahan ke bait suci kan? Orang gini masih lu suruh kasih persembahan. Iya. Ngaco. Kelewatan yang ada dia harusnya dibiayai oleh bait suci. Gitu. So, waktu aku dengar gitu kan, ini saya belum pernah dengar. Saya belum pernah dengar model begini. Keren. Nah, aku belum pernah dengar yang begitu. Jadi pas aku dengar tuh buat aku sini banget gitu. Dan sejak itu aku jadi sering dengar gitu. Dan kecuali kan kamu bilang tadi ya seringkali kalau kamu pakai logika segala macam ditentang gitu ya. Tapi kalau kamu dengar kayak bishop segala macam dari stream lain itu mereka pakai logika dan itu luar biasa sekali. Yes. Dan bahkan kalau kamu perhatiin gitu ya, Rasul Paulus pun itu dia discuss sama para itu loh, filsuf di zamannya. Orang-orang pintar di zamannya. Orang-orang pintar zamannya loh. Iya. Gitu dan dia bisa menjelaskan. Iya. Pakai apa menjelaskan? Ya, pakai logika lah. Gitu kan? Iya. Gitu. Jadi itu penting banget sih. Jadi dan saya harap jangan berubah gitu ya. Karena orang yang istilahnya mengalir dengan Roh Kudus dengan logika pun itu luar biasa. Iya. Gitu. Terus kamu ada pesan nggak buat anak-anak muda? Apa pesan anak-anak muda yang mungkin mengalami disabilitas atau punya hambatan? Apa yang kamu mau bagikan? Apa ya? Yang pertama sih kita menyadari bahwa keberadaan kita ini bukan sebuah kebetulan. Ini kita bukan sebuah kesalahan. Saya tahu pergumulan dengan disabilitas itu bukan sesuatu yang bisa dirangkai dengan kata-kata yang indah. Menurut saya tidak ada penghiburan yang lebih besar daripada Injil buat saya. Injil itu benar-benar kabar baik.
kabar baik dari Kristus. Yes. Dan buat saya cuma punya pesan ini. Hmm. Saya nggak punya pesan motivasi yang lain segala macam, nggak punya. Karena saya tidak diubah oleh motivasi. Saya diubah oleh Injil. Okay. Nah buat saya ini yang saya bisa bagikan kepada teman-teman muda, teman-teman dengan disabilitas, bahwa Tuhan punya rencana dan Dia bisa pakai hidup kita untuk kemuliaan. Nah, saya mau nanya gini, menurut kamu gitu ya, apakah untuk bisa rencana Tuhan itu terjadi atas seseorang, percaya Yesus itu adalah syarat utamanya? Kalau kita kembali kepada teologi, pada dasarnya tidak ada satupun yang di luar rencana Tuhan. True. Okay. Pada dasarnya nggak ada. Cuma bagaimana kita menyadarinya, itu yang penting. Jadi ketika kita percaya Tuhan, kita menyadari bahwa ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kan gitu. Jadi bahkan buat kalau ada orang nggak percaya Tuhan, bukan berarti Tuhan nggak punya rencana atas dia. Tuhan punya rencana. Nggak, maksud saya gini, apakah untuk supaya rencana Tuhan itu jadi atas orang itu, misalnya gini, Tuhan punya rencana 100% ya, 100%. Nah, kalau dia nggak kenal Tuhan, apakah bisa 100% kah? Apa nggak sama sekali? Nah, itu kan punya asumsi, Tuhan punya rencana lalu Dia serahkan pada manusia. Terserah mau terjadi atau enggak. Kalau saya enggak, saya percaya bahwa setiap hal di dalam hidup kita itu di dalam rencananya Tuhan. Karena sebelum itu terjadi, Tuhan sudah tahu lebih dulu. Maksudnya ini terlepas percaya Tuhan atau? Terlepas percaya Tuhan atau enggak. Oke. Saya ambil contoh asli, Tuhan tahu nggak Adam dan Hawa akan jatuh? Tahu. Tapi apakah itu berarti rencana Tuhan itu jadi gagal atau tidak terpenuhi? Menurut Alkitab tidak. Justru itu Tuhan menggenapi sebuah rencana yang utama, yaitu apa? Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Jadi kalau kita mau kembali segala sesuatu dikembalikan pada asalnya, itu ya gak ada satupun yang menurut saya di luar rencana Tuhan. Karena gini kalau kita lihat orang-orang yang influential di dunia ini ya, maksudnya dampaknya luar biasa, itu kan nggak semuanya kenal Tuhan. Ya. Tapi yang menarik ketika dia ditanya gitu ya, apa yang membuat kamu lakuin apa yang kamu lakuin? Ada satu orang saintis gitu ya, dia jadi kayak penasehat bidang sains gitu di Amerika, terkenal gitu ya, saya nggak sebut namanya lah. Nah dia bilang begini gitu ya, sejak saya kecil saya merasa ada sesuatu yang dorong saya untuk belajarin astronomi. Wow. Saya nggak bisa jelasin. Selalu dari saya kecil saya tahu saya dilahirkan untuk itu, dia begitu. Gitu. Dan dia actually seorang yang nggak percaya Tuhan, gitu. Dan, nah menurut saya ini menarik karena seringkali gitu ya, kita sebagai orang yang percaya Tuhan gitu ya, kita berpikir bahwa untuk ketemu panggilan seseorang itu harus kenal Tuhan. Padahal enggak loh. Kalau menurut saya loh ya, menurut saya enggak loh. Ada satu istilah, mungkin Koko pernah dengar, sensus divinitas. Itu artinya di dalam diri setiap orang itu ada sebuah kesadaran yang mungkin dia nggak sadar bahwa ada pribadi yang lebih besar dari dirinya. Jadi sebenarnya Tuhan mengarahkan juga kan? Yes. Ya, jadi ini orang percaya itu percaya pada wahyu khusus yang datang lewat Yesus Kristus. Tapi kita jangan lupa, kita juga ada namanya wahyu umum. Di mana Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal. Yang tentunya dengan caranya sendiri itu akan mengarahkan dia pada wahyu yang khusus tadi. Jadi kalau saya ditanya, misalnya
orang nggak percaya Tuhan, apakah berarti orang itu di luar rencananya Tuhan itu? Menurut saya enggak. Berarti kamu apakah percaya predestinasi kan? Mungkin lebih baik kita tidak ke Bahas itu ya. Oke. Tapi masih panjang ya. Oke, menarik. Kalau ya free will versus predestinasi kan ya. Gitu tuh topik yang ratusan tahun. Calvinis sama Arminian juga sama. Ribuan tahun berarti. Ribuan tahun. Sebelum kafir udah diperdebatkan. Iya. Tapi benernya kalau ngomongin free will gitu ya, ini menarik loh. Kita itu pikir kita punya free will ya, tapi actually our free will itu very biased. Iya. Gitu. Tahu nggak kenapa firman Tuhan bilang suruh renungin firman Tuhan siang dan malam gitu ya? Karena kita very biased. Saya kasih contoh saya suka action figure gitu ya. Saya mau beli barangnya mahal nih, tapi saya baca reviewnya, saya nggak mau beli nih. Saya baca reviewnya, saya nonton YouTube-nya, saya pegang barangnya, saya lihat-lihat, pasti beli saya dulu. Iya. Walaupun saya bisa memilih nggak beli kan? Iya, betul. Karena bener pilihan pribadi kita tuh bias, very bias. Bias maksudnya. Bias tuh punya kecenderungan ke satu sisi. Iya, dan nggak pernah neta. Nggak pernah tahu. Jadi pilihan kita itu, makanya firman Tuhan suruh renungin firman itu supaya cenderungnya ke sono. Gitu. Soalnya kalau nggak, kamu cenderungnya ke yang lain pasti. Nggak bisa dua-duanya gitu. Pasti kamu punya kecenderungan. Harus pilih kan? Pilih mau cenderung yang mana gitu. Kalau nggak diisi firman, ya diisi dunia gitu. Nah, gitu. Tapi kan bukan berarti juga kita saking fokus ke surganya di bumi nggak ada gunanya kan juga ya. Gitu. Terus ada lagi yang mungkin kamu mau bagikan gitu untuk anak-anak muda? Mungkin Penutup. itu aja sih. Ketahui bahwa Tuhan itu punya rencana atas hidup kita. Khususnya untuk kita yang percaya Tuhan. Dan kenali identitasmu di dalam Tuhan itu siapa. Buat saya identitas itu jawaban sih untuk semuanya. Karena ketika saya kenal identitas saya di dalam Tuhan, itu benar-benar kayak mendefinisikan ulang seluruh hidup saya. Itu sih. Karena banyak anak muda pergumulannya itu, siapa diri saya, untuk apa saya di dunia, nah gitu. Sebenarnya ya ini pertanyaan yang sangat universal ya. Lu mau percaya Tuhan atau enggak, pasti lu nanya itu. Nah, masalahnya, persoalannya adalah apakah kita melihat pertanyaan ini dengan jelas atau tidak. Dan buat saya gak pernah jelas atau gak pernah kembali pada sumbernya. Yang menciptakan itu siapa. Itu. Jadi benarnya kan setiap orang ada yang percaya Tuhan, ada yang enggak. Bahkan ada yang ateis kan, basically nggak percaya Tuhan ada gitu. Tapi kalau setiap orang itu pasti punya list of value kan, ya kan? List of value, dan ada satu value yang menjadi filter dari semua value yang dia pegang. Iya. Itu benar Tuhan. Yes. Terserah kamu percaya Tuhanmu itu apa, kan gitu ya. Kalau kita Tuhan Yesus pasti. Tapi kan buat banyak orang yang bilang nggak percaya Tuhan, tuh benernya punya Tuhan juga, karena itu yang jadi dasar semua filter pola pikir dia. Gitu. Mungkin dari Ko Hoka mungkin ada kesimpulan gitu mungkin kok. Intinya apa yang dari lihat hidup Hatta ini, seperti yang kamu bilang, dia adalah inspirasi yang nyata. Jadi banyak, ada beberapa hamba Tuhan senior ketika melihat Hatta sharing, mereka menangis. Jadi saya lihat ketika seorang Hatta Halimas bisa bersyukur atas kehidupannya yang hari ini, maka buat yang lain tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Untuk apa yang kita alami hari ini, apapun itu. Karena pengucapan syukur itu adalah pintu gerbang dari segalanya. Betul. Ya aku jadi ingat kan, ya aku penuh melimpah. Yes. Jadi intinya melimpah itu ukurannya kan bukan dari ukuran gelasnya, ya kan? Kalau gelas satu gelas cuma segini melimpah ya gelasnya melimpah.
Tapi melimpah itu ukurannya yang keluar kan? Yes. Bukan yang masuk. Betul. Banyak orang atau terlalu banyak orang menyalahkan situasi dan kondisi dan orang lain. Mereka lupa bahwa masalah sebenarnya ada di dalam. Jadi fokusnya gelasnya diisi seberapa banyak, bukan seberapa keluarnya. Yes, betul. Kalau melihat gelasnya soalnya kurang terus. Iya, betul. Soalnya kalau gelasnya penuh diganti ember. Ya. Jadi nggak mau pernah kurang. Saya pernah dengar ada yang bilang gini katanya, orang miskin itu benernya sederhana. Miskin itu adalah orang yang nggak pernah cukup. Ya, selalu merasa kurang gitu. Dapat segelas diganti seember kosong kan. Ember gue cuma sedikit nih gitu kan. Ntar buat ember bak itu jadi nggak akan habis. Iya. Gitu. Sedangkan kalau kita perlu ucapan syukur kan melimpah terus ya. Iya. Diukurnya dengan yang keluar gitu. Dan kita menikmati apa yang keluar dari hidupnya Hatta. Yes. Dan kamu tuh bakal jadi inspirasi buat banyak orang. Amin. Gitu. Kamu terlibat di komunitas apa, Hatta? Saat ini saya lebih banyak keliling sih. Keliling? Iya. Tapi kalau di Medan ada gereja lokal juga. Mungkin kalau mereka mau connect sama kamu gitu, kamu punya sosial media di mana? Instagram, Facebook, ada. apa? Nama saya Apa? Hatta Halimas. Hatta Halimas di Instagram. Iya. Hatta Halimas nyambung semua. Iya. Oke, nanti kita akan tulis di description-nya ya. Iya. Gitu. Kalau di Facebook juga Hatta Halimas. YouTube ada kan? Ada tapi videonya nggak banyak. Nggak banyak. Oke. Kalau gitu yang mau terhubung dengan Bro Hatta bisa juga join nanti di sosial medianya. Kita akan listkan di description kita. Oke. Ada lagi Pak yang mau tambahkan? Udah. Oke. Sementara itu. Saya rasa ini percakapan yang luar biasa banget. Terima kasih untuk waktunya, untuk Hatta, juga untuk Oke. Dan bagi Anda di rumah, semoga ini jadi berkat buat kalian semua. Sampai ketemu. Bye. Bye. Yes.